horor Indonesia yang disutradarai oleh Rocky Soraya ini diproduksi oleh Soraya Intersign Film. Diangkat dari buku karya Ade Prihatin yang ditulis melalui Kaskus. Dibintangi oleh Herjunot Ali dan Cinta Laura Hill. Film ini mengisahkan pengalaman supranatural yang dialami Ahmad Reza. Pemuda naif yang baru lulus kuliah itu terjebak dalam permainan setan dan merubah jalan hidupnya. Mampukah Reza keluar dari jeratan iblis? Berikut ceritanya. Malam itu Reza dan pacarnya Wulan tengah mengantri untuk membeli mie ceker di pinggir jalan. Reza keheranan karena warung mie ceker itu selalu ramai. Bahkan deretan antrian pembeli menerobos hingga ke tengah jalan. Wulan berkata jika temannya yang Indihome pernah melihat hantu sedang menjilati makanan di warung itu. Dengan kata lain, mie ceker tersebut menggunakan penglaris agar banyak pelanggan yang jajan di warung tersebut. Meski rasa makanan yang disajikan biasa saja, namun Reza mengaku selalu rindu untuk jajan di mie ceker itu. Sesampainya di rumah, Reza bermonolog pada penonton. Ia mengatakan jika dirinya pernah mengalami kejadian mistis yang akan merubah seluruh dunianya sendiri. Kala itu Reza masih tinggal di rumah orang tuanya di Bogor. Ayahnya sangat percaya dengan hal mistis dan sebangsanya. Ia berkata jika hal tersebut adalah bagian dari budaya, seperti lukisan yang sedang ditatap oleh Reza. Dalam lukisan itu seorang pria dipuja dan dihormati karena dianggap sudah paripurna melakukan ritual suluk. Ayah menjelaskan jika secara harfiah suluk berarti menempuh jalan spiritual untuk menuju kepada Tuhan. Menempuh jalan suluk atau bersuluk mencangkup sebuah disiplin seumur hidup dalam melaksanakan aturan-aturan eksoteris sekaligus aturan-aturan esoteris. Ayah Reza sangat antusias untuk mengajarkan anaknya tentang suluk dan ritual mistis lainnya. Namun sebagai generasi masa kini Reza sangat skeptis dalam hal tersebut. Saat Reza kecil, ayahnya memakaikan sebuah kalung jimat yang menurutnya dapat melindungi anaknya dari mara bahaya. Karena sangat senang dengan kalung sakti itu, adik Reza berlari menuju ke jalan raya. Ia hampir saja tertabrak motor, tapi untungnya pengemudi motor bisa menghindari anak kecil itu. Dengan bangga, si adik berkata jika kalung jimat dari ayah mereka itu benar-benar sakti dan bisa melindunginya. Tiba-tiba, teringat dengan hal itu, Reza menolak saran ayahnya untuk belajar hal klinik, memilih jalan hidupnya normal seperti manusia pada umumnya. Reza kembali bermonolog. Ia menceritakan sebuah pengalaman hidup yang sangat sulit dipercaya. Bahkan dirinya sendiri pun sulit untuk mempercayai hal itu. Reza tak memaksa penontonnya untuk percaya pada kisah hidupnya. Namun ia berpesan agar apa yang dilakukan itu tidak diikuti ataupun ditiru. Dan film pun dimulai. Ahmad Reza, lulusan dari universitas terbaik yang terletak tak jauh dari Jakarta. Sebuah kampus yang dihiasi dengan hijau pepohonan. Di kampus itulah Reza menemukan belahan hatinya, yaitu Wulan. Mereka berdua lulus tepat waktu dengan IPK yang cukup memuaskan. Seperti fresh graduate lain, Wulan dan Reza bergegas mengikuti lamaran kerja ke beberapa perusahaan. Waktu demi waktu berlalu. Wulan lebih dulu mendapat pekerjaan di sebuah bank swasta di Jakarta. Sementara Reza masih belum mendapatkan panggilan kerja juga. Sekalinya ada telepon dari perusahaan, pihak perusahaan menolak lamaran kerjanya. Setelah 6 bulan berlalu, Reza akhirnya mendapat panggilan untuk interview. Di suatu malam Reza mengajak Wulan untuk makan malam bersama keluarganya. Malam itu Wulan yang baru saja dinas luar memberikan oleh-oleh untuk orang tua Reza. Di kesempatan itu Reza berkata jika dirinya telah diterima kerja di sebuah perusahaan besar. Mendengar hal itu Wulan dan orang tua Reza sangat bahagia. Namun sayangnya Reza ditempatkan di Jawa Timur. Sang ibu langsung meminta Reza untuk berpikir ulang. Ibu ingin Reza bekerja di area Jakarta dan sekitarnya. Terlalu jauh untuk anak semata wayangnya berjuang sendirian di Jawa Timur. Namun sang ayah justru sebaliknya. Meski khawatir, ayah Reza mengizinkan anak satu-satunya itu untuk mengadu nasib di ujung pulau Jawa. Reza tak lupa meminta izin pada Wulan. Sambil menangis, Wulan berkata jika selama ini ia selalu mendoakan Reza agar segera mendapat pekerjaan. Ketika doanya itu terkabul, tak mungkin bagi Wulan untuk tidak mengizinkan Reza pergi.
Esok harinya Wulan dan orang tua Reza mengantar kepergiannya di stasiun Gambir. Sebelum Reza masuk ke dalam kereta, ayahnya memberikan sebuah keris kecil. Keris itu dipercaya bisa melindungi Reza dari hal gaib dan tidak menguntungkan. Reza menolak pemberian dari ayahnya itu. Namun sang ayah memaksa seraya berkata jika tempat yang Reza tuju bukanlah tempat yang bagus. Akhirnya Reza membawa pusaka itu bersamanya. Ia meninggalkan Wulan dengan penuh tangisan haru biru perpisahan. Selamat menikmati kisah ini. Setelah 12 jam perjalanan, Reza sampai di Banyuwangi, Jawa Timur. Kala itu Maret 2007, Reza dijemput oleh Pak Imron menggunakan mobil perusahaan. Ia diantar sampai ke rumah mes karyawan pabrik. Mes tempat tinggal Reza sangat terasa kuno dan dipenuhi lukisan Pak Blangkon. Kedatangan Reza disambut oleh Indra dan Minto. Mereka berdua adalah rekan kerja Reza yang sudah lebih dulu bekerja di perusahaan itu. Indra berasal dari Jakarta sedangkan Minto berasal dari Solo. Pak Dikin datang untuk ikut berkenalan. Sebagai penjaga mes, Pak Dikin mengantar Reza sampai ke depan kamarnya. Reza masuk ke dalam kamar dan meletakkan pusaka dari ayahnya di atas meja. Melihat pusaka itu, Pak Dikin langsung menegurnya. Ia bertanya, apakah Reza berguru? Dengan polosnya, Reza menjawab jika ia tak pernah berguru pada siapapun dan lebih cenderung tak percaya dengan hal klenik. Pak Dikin langsung meminta Reza untuk menyingkirkan pusaka yang dibawanya itu. Ia takut jika ada yang tersinggung dengan jimat Reza. Malam harinya Reza sangat tidur pulas di kamarnya. Ia bahkan tak menyadari jika jendela kamarnya bergetar. Esok paginya, Reza meletakkan baju kotornya di atas sumur timba dekat toilet. Ia berencana akan mencuci baju kotornya di sana jika sudah penuh. Saat Reza keluar dari cuci kakus itu, terdengar suara dentuman yang cukup keras dari dalam sumur. Reza masuk ke dalam dan mendapati kotak pakaiannya sudah berada di bawah lantai. Saat ia akan mengangkat kotak itu lagi, ternyata kotak pakaian kotornya itu sudah terbelah menjadi dua. Pak Imron datang mencari Reza untuk segera menjemputnya karena sudah terlambat. Pagi itu Reza melewati jalan berbatu dengan pepohonan rindang nan asri di sekitarnya. Sesampainya di PT Cakra Abadi Adiguna, Reza bergegas masuk ke ruangannya Pak Haryanto atasannya. Setelah mendapat pengarahan, ia bergabung dengan Indra dan Minto makan di kantin perusahaan. Minto berkata jika bekerja di perusahaan itu sangat enak. Selain makanan yang murah, mes dan transportasi menuju kantor pun sudah disediakan secara cuma-cuma. Indra membenarkan hal tersebut. Ia membandingkan dengan living cost di Jakarta yang bisa berkali lipat mahalnya. Indra berkata jika ia sebenarnya betah bekerja di perusahaan itu. Namun ia terkesan menutupi sesuatu yang masih dirahasiakan. Tak lama berselang Pak Yanto bergabung dan makan bersama mereka. Saat malam tiba, Minto tengah menonton sepak bola di ruang tengah. Sementara Indra dan Reza kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Saat malam semakin larut, Reza terlelap dalam tidurnya. Di tengah angin yang berkecamuk, lukisan di dinding kamar Reza terlepas dari sandarannya. Suara lukisan yang menabrak meja itu mengejutkan Reza. Setengah sadar, Reza membuka jendela kamarnya dan melihat ada pergerakan di semak-semak. Reza terus memandangi sisi dedaunan itu dan saat petir menyambar, gerakan itu sontak berhenti. Reza pergi ke dapur untuk mengambil minuman dingin. Ia melihat Pak Dikin berdiri termenung di depan pintu. Meski Reza mencoba untuk menyapanya, Pak Dikin tak menjawab sepatah kata pun. Di depan TV, Minto juga terlihat terlelap tidur. Saking lelapnya, Minto sampai mengorok namun dengan suara yang cukup mengerikan. Hari berikutnya Reza menyapa teman-temannya selepas kerja. Ia bertanya mengapa Minto tidur di sofa tadi malam padahal cuaca dingin di luar kamar. Minto tak menjawab dan keheranan dengan pertanyaan itu. Indra menimpali pertanyaan Reza. Ternyata Indra juga melihat Minto tidur di sofa saat ia hendak ke kamar kecil. Minto meluruskan apa yang terjadi dengan dirinya semalam. Setelah Indra dan Reza kembali ke kamar, Minto memutuskan untuk tidur di kamarnya juga. Reza semakin tak percaya dan berkata jika Pak Dikin juga melihat Minto tidur di sofa. Karena semalaman Reza melihat Pak Dikin berdiri di depan pintu. Minto dan Indra mulai menyadari ada hal yang janggal yang terjadi semalaman.
Mereka mengatakan jika Pak Dikin tidak pernah menginap di mes karena rumahnya tepat berada di belakang mes. Setelah Isya, Pak Dikin pulang ke rumahnya sendiri untuk beristirahat bersama keluarga. Pak Dikin datang dan membenarkan hal itu. Ia berkata jika semalaman dirinya langsung pulang setelah menyiapkan makan malam. Indra akhirnya buka suara jika mes yang menjadi tempat tinggal mereka itu ada penunggunya. Reza terkejut dengan pernyataan Indra. Pak Dikin menjelaskan jika penunggu yang ada di mes itu sudah ada sejak lama jauh sebelum dihuni oleh mereka bertiga. Minto berkata jika penunggu di dalam mes mereka itu sering menyerupai wujud manusia yang dikenali. Oleh karena itu, Minto dan Indra selalu menyapa ketika melihat satu sama lain untuk membedakan manusia atau bukan. Indra juga pernah mengalami hal serupa. Saat petang menjelang, Indra melihat Pak Dikin di ruang tamu. Ia menyapa penjaga mes itu untuk memastikan. Pak Dikin menjawab sapaan Indra, namun saat Indra di dapur, ia juga melihat Pak Dikin ada di dapur. Selain itu, Indra dan Minto pernah mencium bau bangkai yang sangat menyengat saat tengah malam. Setelah tercium bau itu, tiba-tiba mereka berdua mendengar teriakan perempuan yang sangat menyayat hati. Minto sampai merasa iba mendengar teriakan wanita itu. Namun ia juga takut untuk memeriksa dari mana asal suara tersebut. Minto menambahkan jika suara teriakan itu kadang terdengar seperti suara teriakan perempuan yang sangat marah dan tak terima. Pak Dikin menanyakan kembali kujang atau pusaka yang dibawa Reza. Ia sangat khawatir jika pusaka itu akan membuat penghuni astral di mes itu marah besar. Reza menjelaskan jika kujang itu didapatkan dari ayahnya. Sang ayah berpesan agar Reza selalu membawa kujang itu dan menyimpannya sebagai pelindung dari makhluk astral. Sementara Reza masih penasaran bagaimana teman-temannya itu masih bisa betah tinggal di mes angker tersebut. Ternyata selama ini mereka melakukan hal yang disarankan Pak Dikin. Indra menunjuk sesajen yang disarankan Pak Dikin dari dukun setempat. Mereka meletakkan kopi hitam, rokok, darah ayam, dan kembang 7 rupa di sudut kamar Minto dan Indra. Sesajen itu harus diganti 3 hari sekali. Indra menyarankan Reza untuk menyediakan sesajen itu juga. Mendengar hal itu membuat Reza tertawa geli. Ia sama sekali tak percaya hal mistis dan menganggap itu semua hanyalah tipuan dan akal-akalan dukun saja. Minto dengan tegas mengatakan jika Reza bisa berkata demikian karena Reza sendiri belum pernah mengalami gangguan mistis. Minto meminta Reza untuk menyimpan kujang dari ayahnya itu di kantor agar penghuni mes tidak marah pada mereka. Lagi-lagi Reza mengelak dan meminta teman-temannya untuk berpikir rasional. Reza bahkan menantang jika para penghuni rumah itu marah, Reza akan menghadapinya sendiri. Saat malam tiba seperti biasa Reza mengambil minuman dingin di kulkas. Saat ia minum tiba-tiba listrik rumah itu mati. Reza mengambil senter untuk kembali ke kamar, namun Minto ternyata keluar dari kamar terbangun karena mati lampu. Tak berselang lama Minto dan Reza mendengar suara teriakan perempuan. Minto ketakutan setengah mati dibuatnya. Teriakan itu berpindah-pindah semakin dekat dengan mereka. Dari belakang Indra muncul dengan lari tergopoh-gopoh. Ternyata ia terbangun dari tidur karena mendengar suara teriakan yang sama. Reza berkata jika suara itu berasal dari halaman belakang rumah. Ia bergegas pergi untuk memeriksa suara itu. Reza beralasan jika teriakan itu bisa jadi adalah korban perkosaan atau perampokan dan mereka harus segera menolong perempuan itu. Akhirnya mereka bertiga berjalan menuju ke semak-semak di halaman belakang rumah. Saat Reza menyingkap dedaunan yang rimbun, ratusan burung kelelawar berterbangan mengejutkan mereka. Dengan santainya Reza berkata jika suara teriakan itu bukanlah makhluk halus, melainkan kawanan burung kelelawar yang mencari makan di malam hari. Indra dan Minto tak bisa berkata apa-apa lagi. Seketika itu terdengar suara gaduh dari dalam mes. Saat mereka masuk ke dalam rumah, lukisan Pak Blangkon yang terpajang di ruang tengah terlepas dari dinding dan membuat beberapa patung tergeletak di lantai. Reza meminta bantuan Indra untuk meletakkan lukisan itu ke tempat semula. Sementara Minto memberikan penerangan dan cahaya untuk mereka berdua. Saat Reza dan Indra sibuk mengangkat lukisan itu, Minto dikejutkan oleh suara gemuruh dari arah dapur. Ia mengarahkan senternya ke arah pintu dapur dan melihat sosok Pak Blangkon berdiri memandanginya. Reza menegur Minto dan meminta cahaya diarahkan padanya. Setelah lukisan itu terpasang, Minto kembali menoleh ke arah dapur dan voila!
Dari bola mata Minto terlihat sosok tanpa kepala itu melayang pergi ke arah samping rumah. Ternyata sosok Pak Blangkon yang dilihat Minto sama persis dengan yang ada di lukisan. Reza dan Indra bertanya-tanya mengapa Minto terlihat sangat ketakutan. Setelah Minto menjelaskan apa yang dilihatnya, Reza bergegas menyusul makhluk astral itu di dapur. Tiba-tiba Minto dan Indra bergegas menyusul Reza masuk ke dapur. Reza tertegun di lantai seketika tertawa terbahak-bahak melihat raut wajah temannya itu ketakutan. Ternyata Reza hanya terpeleset dan terjatuh hingga kakinya terkilir. Merasa dikerjai oleh Reza, Minto dan Indra kembali ke kamarnya masing-masing. Malam semakin larut. Reza kembali mendengar suara hentakan dari arah jendela kamarnya. Ia terkejut hingga terbangun dari tidur lelap. Kembali Reza ambil minuman dingin di kulkas. Sebelum kembali ke kamar, ia menyempatkan diri untuk memandangi lukisan Pak Blangkon. Tiba-tiba warna hijau di lukisan itu berubah menjadi kemerahan. Reza semakin mempertajam tatapannya. Seketika itu leher Pak Blangkon disayat oleh pisau dan darah segar mengucur dari dalam lukisan. Reza terhenyak hingga gelas kaca yang digenggamnya pecah. Kini ia harus merasakan sakitnya dicekik tanpa ada wujud apapun yang menyakiti lehernya. Reza hanya bisa menahan rasa sakit cekikan di lehernya itu dengan tangannya yang lain. Hingga akhirnya ia tak sadarkan diri. Waktu berlalu begitu cepat. Reza yang baru sadar dari pingsannya itu disambut oleh Indra. Ternyata Reza sudah tak sadarkan diri seharian dan waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Indra berkata saat Reza pingsan, Reza sempat kerasukan harimau. Reza mengaum dan mengeram seperti layaknya harimau buas di hutan. Bahkan saat mereka membawa Reza masuk ke dalam kamar, tubuh Reza seakan menolak dan terus memberontak. Indra dan Minto sampai ketakutan dibuatnya. Setelah Reza berhenti mengamuk, ia direbahkan di kamarnya. Sementara Minto dan Pak Dikin pergi untuk menjemput Pak Dukun. Reza kebingungan mengapa mereka menjemput Dukun. Indra menjelaskan jika dukun yang dijemput adalah orang yang tahu seluk-beluk rumah mes berhantu mereka. Reza meyakinkan Indra jika semalaman ia hanya kelelahan dan mengalami halusinasi. Harusnya Minto memanggil dokter dan bukannya dukun. Indra mulai kesal dengan sikap arogan Reza yang seakan meremehkan dunia gaib. Pada intinya Indra dan Minto ingin hidupnya tetap tenang tanpa ada gangguan dari makhluk halus. Tiba-tiba Reza terus menghadap ke atas dan tak bergerak sedikit pun. Indra mencoba untuk memanggil namanya, namun Reza sama sekali tak merespon. Lambat laun Reza mulai menunjukkan auman harimaunya dan menyerang Indra. Indra yang ketakutan menghindar dari serangan Reza hingga tersungkur menabrak kursi. Melihat temannya ketakutan, Reza tertawa terbahak-bahak. Lagi-lagi Reza mengerjai temannya tanpa memikirkan dampak yang akan dia terima. Indra yang kesal kembali ke kamarnya dan meninggalkan Reza sendirian. Merasa bersalah, Reza menyusul Indra dan meminta maaf padanya. Berulang kali Reza mengetuk pintu kamar Indra namun tak ada satupun yang membukakan. Akhirnya Reza nyelonong masuk dan hal mengerikan terjadi. Indra duduk terpaku menatap tembok dengan memangku sesajen yang ada di sudut kamar itu. Indra mulai memakan bunga 7 rupa itu mentah-mentah. Reza mengira Indra sedang mengelabuinya. Dikira Indra balas dendam menakut-nakuti Reza. Namun tatapan Indra semakin aneh dan tersenyum malu menatap Reza. Indra melanjutkan nyeruput kopi sesaji dan kembali tersenyum. Tiba-tiba Indra memakan gelas kaca dengan mulutnya sendiri. Hal itu membuat Reza panik dan menghalangi Indra memakan beling tersebut. Indra yang kerasukan itu tertawa terbahak-bahak dan berbalik menyerang Reza. Ia mencekik leher Reza sambil berkata bahwa Reza telah berani menantang dirinya. Setan itu berkata jika Reza memasuki area dan wilayahnya. Ia membanting tubuh Reza sembari mengusirnya untuk pergi dari rumah itu. Saat Reza lemah tak berdaya, iblis dalam tubuh Indra semakin marah padanya. Ia berteriak agar Reza membuang kujang yang dibawanya dan memberikan sesembahan padanya. Tak berhenti sampai di situ. Si iblis mengambil pecahan gelas yang runcing dan menggoreskannya di urat nadi Indra. Reza yang mencoba untuk mencegahnya justru terpental jauh karena kalah kekuatan. Untungnya Minto Pak Dikin sampai tepat waktu. Mereka membawa Pak Kiai Mustafa yang langsung membacakan doa untuk mengusir makhluk jahat itu.
Indra mulai memuntahkan darah dan menggeliat kepanasan. Pak Kiai itu tak gentar dan terus melantangkan bacaan doanya. Seketika lampu berkedip dan Indra tak sadarkan diri terkulai lemah. Minto dan Pak Dikin mengangkat Indra ke sofa ruang tamu agar mendapat pasokan udara yang lebih banyak. Setelah Indra tersadar, Pak Kiai pamit pulang. Minto berkata jika Pak Mustafa harusnya meruqyah Reza, namun ternyata malah untuk mengobati Indra. Minto merasa bersyukur karena ia bersikeras mengajak Pak Kiai ke rumah sehingga bisa menolong Indra. Dukun yang seharusnya dijemput sedang berada di luar kota dan baru pulang ke Banyuwangi besok malam. Oleh karena itu mereka terpaksa meminta bantuan Pak Kiai meski jarak rumahnya lebih jauh. Reza menanyakan mengapa tidak Pak Kiai Mustafa saja yang membersihkan mes dari makhluk halus. Pak Dikin menjawab jika dukun yang biasanya lebih tahu seluk-beluk rumah itu dan sangat kuat hingga makhluk halus pun takut padanya. Malam berikutnya dukun itu datang ke mes mereka dan melakukan ritual. Reza kembali meragukan kemampuan dukun tersebut. Ia berkata jika dukun yang dipercaya Pak Dikin terlihat masih muda dan belum banyak pengalaman. Minto mencoba untuk meyakinkan Reza dan memintanya untuk melihat hasilnya nanti. Seketika hawa di ruangan itu menjadi sangat dingin. Reza, Minto, dan Indra merasakan kehadiran hawa sejuk yang semakin lama semakin menggigil. Pak Dukun pergi ke arah dapur dan terdengar suara dentuman cukup keras. Reza yang penasaran itu pun melangkah mengikuti si dukun sakti. Ia berkata jika dukun itu bisa saja melakukan kebohongan publik dan mereka adegan tentang teror hantu yang menimpa mereka. Sesampainya di dapur, dukun itu terdengar berbincang dengan beberapa orang lainnya. Saat diintip oleh Reza, ia hanya melihat dukun itu sendirian di dalam sana. Dukun itu keluar dari ruangan itu seraya berkata jika penghuni rumah itu menerima permintaan maaf mereka. Makhluk astral itu berjanji tidak akan mengganggu anak-anak lagi kecuali jika diganggu duluan. Dukun itu meminta anak-anak pengunjung mes untuk tetap memberikan sesajen di sudut kamar masing-masing. Reza memprotes kinerja si dukun. Ia bertanya mengapa hantu di mes mereka itu tidak diusir saja dari rumah. Dukun itu menjawab jika para penghuni rumah itu sudah ada ratusan bahkan ribuan tahun menempati area itu. Mereka sangat kuat dan akan terus kembali ke rumah itu meski diusir atau dipindahkan. Dukun itu menuju ke kamar Reza dan meminta Reza untuk membuang benda pusaka yang disimpannya. Reza kembali bertanya mengapa ia sewajib itu untuk membuang benda pusaka dari ayahnya. Dukun itu menjelaskan jika kujang yang disimpan Reza memiliki kekuatan yang berbeda dengan penghuni rumah itu sebelumnya. Perbedaan energi itu akan mengakibatkan gesekan yang serius hingga melukai orang-orang yang tinggal di dalam rumah. Reza masih tak percaya dengan hal itu. Dukun itu langsung tahu hanya dari raut wajah ekspresi Reza. Ia berkata jika Reza harus lebih berhati-hati saat memasuki area baru. Reza adalah tipe orang yang tidak percaya adanya dunia astral. Bahkan terkadang Reza terkesan meremehkan kekuatan alam gaib. Dukun itu memperingatkan Reza untuk berhati-hati dalam bersikap. Jangan sombong, congkak, dan arogan. Ia meminta Reza untuk memejamkan mata. Seketika itu Reza sudah berada di dunia yang berbeda. Reza sendirian di rumah itu dan merasa kebingungan berkeliling memanggil teman-temannya. Reza berjalan ke arah dapur dan tiba-tiba pintu menuju sumur terbuka sendiri. Kejadian itu membuat Reza sangat ketakutan. Ia berniat masuk kembali ke rumah namun semua pintu dan jendela terkunci rapat. Ia memanggil nama teman-temannya lagi dan meminta tolong untuk dibukakan jendela. Hingga akhirnya ada seseorang di kamar Indra yang membukakan pintu. Reza berterima kasih pada Indra dan menceritakan apa yang dialami barusan. Saat ia menoleh ke belakang, ternyata yang membukakan jendela bukan Indra. Reza melihat sosok pria asing dengan luka di sekujur tubuhnya. Pria itu terus menangis dan berkata jika dirinya tak bisa tidur di kamarnya sendiri setelah kedatangan Reza. Sambil berteriak, hantu laki-laki itu meminta Reza untuk membuang pusakanya tersebut. Reza yang ketakutan berlari keluar kamar. Hantu itu kembali menghadangnya di depan pintu rumah. Sambil terus menangis, ia memecahkan semua kaca jendela dan pintu hingga serpihannya berhamburan. Reza terhempas ke ujung rak di mana ada sepasang patung berpakaian adat Jawa terpajang di atasnya. Patung itu menengok ke arah Reza dan mengaitkan tali ke lehernya. Sementara patung yang lain menancapkan jarinya ke leher Reza.
Reza yang mulai kehilangan nafas itu disadarkan oleh Pak Dukun. Seketika itu Reza kembali ke alam manusia. Reza semakin kebingungan hingga tubuhnya lemah tak berdaya. Dukun itu menyiapkan air minum yang sudah dimantrai untuk diminum kepada Reza. Setelah dukun itu pamit, Reza yang masih kebingungan itu berkata jika ia tadi lari-lari karena dikejar setan. Minto dan Indra menjelaskan jika selama ini Reza tak pernah pergi kemana-mana. Reza hanya berdiri terpaku di depan Pak Dukun dengan raut wajah ketakutan dan berkeringat hebat. Minto menyarankan Reza untuk segera meminum air dari Pak Dukun. Namun Reza menolak air itu karena sudah diludahi oleh Pak Dukun. Reza menjadi semakin emosi dengan Pak Dukun dan berkata jika dirinya telah dihipnotis. Ia menuduh Pak Dukun menggunakan ilmunya untuk mengelabui orang-orang yang tinggal di rumah itu. Termasuk Pak Dikin, Minto, dan Indra telah dihipnotis oleh dukun itu sehingga mereka merasa dihantui dan bergantung padanya. Minto bertanya pada Reza apa yang ia lihat saat berada di alam lain. Reza berkata jika ia melihat hantu di kamar Indra. Ceritanya itu membuat Indra takut tidur di kamarnya sendiri. Akhirnya mereka bertiga tidur seranjang di kamar Reza. Minto yang masih ketakutan pun menyusul dan menyelinap ke tengah di antara Minto dan Indra. Sambil terkentut-kentut, Minto berkata jika perutnya kembung saat ketakutan. Meski ruangan itu menjadi sangat busuk, mereka bertiga tetap bertahan di dalam kamar itu hingga pagi menjelang.